Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri sorakan yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Sama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang percaya padanya, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap pergumulan masalah kita serahkan kepadanya, karena Dia yang maha kuasa, sanggup memulihkan. Oh haleluya Yesus. Dalam hadirat kasih-Mu
Setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku, dalam hadirat kasih, dalam hadirat kasih-Mu. Setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Haleluya Yesus. Ada kemenangan dalam penyembahan kami. Pulihkan kami Tuhan, agar kami menjadi kuat. Pulihkan kami. Haleluya Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Allah Maha Kuasa, Engkau telah hancurkan pemerintahan dosa dan telah mengutus roh anak-Mu ke dalam hati kami, dan karenanya kami memanggil Engkau Bapa. Berikan kami anugerah untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu, supaya semua bangsa dibawa kepada kemerdekaan yang mulia, kepunyaan anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1e disambung ayat 4 hingga 11. Kemudian disambung ayat 19 hingga 23, seterusnya disambung ayat 32 hingga 49. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 asta sejangkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shekel tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lambing tembaga. Genggang tomboknya seperti
pesa tukang tenun dan mata tomboknya itu 600 shekel besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbeten tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sesampai ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarinya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarinya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan seorang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan padangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobainya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbanannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan padang ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku,
maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan padang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memanggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan padang dan bukan dengan lambing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak menuju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah Injil Kristus. Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita dapat bersama pada pagi ini dalam hadirat kemuliaan-Nya. Pagi ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang memberkati kami selama 6 hari yang lepas. Dan pada pagi hari ini Tuhan memimpin kami berkumpul di dalam ibadah atas talian, di mana kami menikmati persekutuan bersama di dalam hadirat Tuhan. Kami siap ya Bapa di surga untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini Padre ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua jemaat Tuhan yang bergelar Bapa. Kita bersyukur karena Tuhan yang memimpin kita sebagai Bapa yang menjadi ketua di dalam keluarga. Semoga di tahun ini iman kita terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Haleluya.
Pada pagi ini kita masih bercakap tentang gereja yang sehat rohani bahagian yang kedua. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 hingga 45 dan 46 hingga 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada pagi ini ada dua hal yang kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, hidup dalam kesatuan. Mari kita lihat di dalam ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara dan saudari, kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah orang-orang pada masa itu. Dan kita lihat para hamba Tuhan, pelayanan mereka yang luar biasa. Mereka mengadakan mujizat yang luar biasa. Lalu di dalam ayat 43 berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apabila mereka menerima firman Tuhan dan menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, maka kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi kepada mereka. Dan ini memberi keyakinan mereka dan membuka hati dan pikiran mereka melihat kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Dan apa yang berlaku adalah kita lihat ada kesatuan yang terjadi di dalam jemaat Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, perkataan menjadi percaya. Orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, saudara dan saudari, kita lihat di sini, apabila mereka menjadi percaya atau mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan kita lihat di sini nilai rohani yang kita lihat adalah kesatuan, roh kesatuan di dalam orang-orang pada masa itu. Orang-orang yang percaya pada masa itu. Nah, apa yang kita lihat apabila mereka bersatu? Nah, dalam ayat yang seterusnya, kita perhatikan di sini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, saudara, kita lihat ada beberapa hal yang terjadi apabila ada kesatuan. Yang pertama kita lihat adalah kebersamaan. Mereka bersatu, mereka bersama. Mereka tidak memandang siapa dan latar belakang dan sebagainya. Tetapi yang pastinya kita melihat bahwa mereka di sana saling memperhatikan di antara satu dengan lain. Dan kita lihat di sini juga ada kemurahan hati yang ada dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan mereka hati yang ingin memberkati kepada semua orang. Kita perhatikan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kita perhatikan perkataan bersama. Nah, itu berarti bahwa mereka saling memperhatikan, saling mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan diri sendiri saja. Nah, ini yang kita melihat terjadi di dalam gereja Tuhan hari ini, yaitu
ya gereja yang memiliki kemurahan hatinya yang selalu ingin memberkati orang lain. Nah, itu adalah karena ada belas kasihan terhadap orang lain. Dan kita mau berdoa supaya dalam kehidupan kita ada kemurahan hati, ya, yang mau memperhatikan, yang mau melihat ya orang lain diberkati, bukan kita saja yang mau diberkati. Nah, apa yang kita ada, kita mau kongsikan kepada orang lain. Kita mau memberkati kepada jiran-jiran kita, walaupun mungkin dia bukan jemaat kita ataupun dia bukan seiman dengan kita memberkati mereka. Apabila kita bersatu, itu berarti kita ya saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, karena kita adalah satu di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara dan saudari, pada hari ini kita mau ya melihat supaya kesatuan, ya kita harus itu bermula daripada kita. Kita membawa kesatuan, membawa damai sejahtera kepada semua orang. Ya, inilah ya tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita lihat apa yang berlaku kepada jemaat awal, di mana mereka bersatu. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Mungkin sebelum ini mereka ya tidak bersatu, ya mereka mementingkan diri sendiri saja. Tetapi pada saat ini kita lihat ya mereka bersatu, mereka ingin membagi ya harta, mereka menjual harta miliknya, mereka mau supaya semua diberkati. Nah, kita mau lihat itu terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam gereja kita. Hal yang kedua, saudara dan saudari, ialah setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat petikan firman Tuhan ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, yang kedua kita lihat di sini adalah setia beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita lihat kepada jemaat awal di sini, mereka dikatakan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ini maksudnya adalah persekutuan, ya. Mereka beribadah di rumah Tuhan. Ada suatu kerinduan yang besar terjadi kepada jemaat awal. Mereka rindu bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Ya, apa yang mereka lakukan adalah mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada kegembiraan, ada sukacita, ya mereka alami, yang dulu mungkin belum pernah mengalami pengalaman seperti ini, tetapi apabila mereka sudah hidup di dalam Yesus Kristus, dan mereka mengalami persekutuan bersama, mereka beribadah, mereka memuji, menyembah Tuhan, ya, dan saya percaya Tuhan melawat mereka dengan luar biasa. Tuhan hadir, ya, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, saudara dan saudari, kita lihat bagaimana keadaan, yaitu kehidupan mereka yang setia menyembah, memuji Tuhan. Dan saya percaya ya kesannya memberi impak kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar di situ, yang mungkin menyaksikan keadaan mereka ataupun kehidupan mereka yang berubah, ya, daripada dahulunya
ya belum mengenal Tuhan dan sekarang mengenal Tuhan, dan kita lihat di situ ada penjangkauan. Ya, nah, kita lihat penjangkauan itu terjadi, di mana ramai orang itu dikatakan diselamatkan. Nah, berarti saudara dan saudari, melalui kehidupan kita yang beribadah, yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, itu juga memberi kesan, pengaruh kepada orang lain yang melihat, yang menyaksikan kehidupan kita yang setia, beribadah, yang menyembah Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah komitmen Yosua bersama keluarganya. Ya, ini adalah waktu masa terakhir Yosua bersama dengan umat Israel, ya, dan dia memberikan cebaran, memperingatkan kepada bangsa Israel, umat Tuhan, tentang hal penyembahan atau ibadah kepada Allah, kepada Tuhan. Dan Yosua membuat keputusan bahwa dia beribadah kepada Tuhan. Demikian juga kita mau berkomitmen pada hari ini, saudara-saudari, kita harus berkomitmen. Kita menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita bersama keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Maksudnya, walaupun ada hal-hal urusan lain, ya, perkara-perkara mungkin penting, tetapi mari kita mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan ibadah, menyembah Tuhan. Kita utamakan gereja, ya. Kalau hari Minggu, walaupun mungkin ada urusan hari Minggu, ketepikan dulu urusan Anda, pergi ke gereja beribadah. Bawa keluarga, khususnya kepada Bapak, bawa pimpin istri, anak-anak Anda, pergi ke gereja, beribadah. Utamakan, ya, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati. Saudara, inilah ya kita melihat gereja yang sihat rohani. Kita berdoa supaya gereja di mana Anda beribadah, ya, kita semua ya sebagai umat Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Kita harus bertumbuh dan mengalami kesehatan, mengalami kerohanian yang sihat, dan kita semakin hari kita semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena saudara-saudari telah mendengar perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Kami berdoa supaya Tuhan setiap kami berusaha melakukan sesuai dengan apa yang kami sudah belajar selama 2 minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan mulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu,
Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saling adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh karena cinta Yesus dan anugerah Almasih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada.